Bab ke-376. Aku ingin ikut kakak. Nicole! Seru sang mama sambil meloncat bangun dari tempat tidurnya dengan sangat cekatan. Charles sampai tertegun dan terheran-heran saat dia menyaksikan gerakan sang mama yang begitu gesit tersebut karena dia belum pernah sekalipun melihat mamanya bisa bergerak seperti itu, bahkan sebelum dia diusir dari rumahnya. "Mama, hati-hati!" teriak Charles tanpa sadar. Seperti tidak mendengar teriakan Charles, sang mama langsung berlari mendekat ke arah ranjang Nicole. "Nicole, syukurlah kamu selamat anakku," gumam sang mama sambil memeluk erat putri kesayangannya tersebut. Terlihat mata sang mama mulai berkaca-kaca meski mulutnya terus tersenyum bahagia. "Mama, aku tadi bertemu papa," ucap Nicole seperti orang mengigau. Tampaknya kesadaran Nicole memang belum 100% kembali. "Papa bilang, aku tidak boleh ikut dengannya karena aku harus menjaga mama," lanjut Nicole yang masih belum menyadari jika Charles, sang kakak, sedang berdiri di sampingnya dengan mata yang sudah basah meski air matanya tidak sampai menetes. "Papamu berkata seperti itu?" tanya sang mama tampak begitu terharu. "Iya, Mah. Setelah itu papa menghilang begitu saja. Aku panggil-panggil sampai suaraku habis. Papa tidak juga muncul kembali," sahut Nicole lirih. "Tidak usah terlalu kamu pikirkan, Nicole. Papa kamu sudah tenang di sana," ucap Charles yang langsung membuat Nicole terkejut dan bergegas menengok ke arah Charles. "Kakak di sini juga?" gumam Nicole bingung. "Apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua ada di rumah sakit? Bukankah tadi pagi kakak dan mama bilang padaku jika akan pergi ke pengadilan?" tanya Nicole yang ternyata tidak sadar bahwa dia baru saja membuat Charles dan sang mama syok dan khawatir sekali. "Kamu baru saja terbangun dari koma, Nicole," sahut Charles dengan hati-hati. "Koma?" gumam Nicole sambil mencoba mengingat-ingat kejadian setelah dia ditinggal sendirian oleh Charles dan sang mama. "Setelah kalian berdua pergi, aku merasa ngantuk sekali dan langsung tertidur dengan nyenyak sekali. Bahkan aku tidak mendengar sama sekali saat kalian masuk ke kamar ini," lanjut Nicole. "Sepertinya saat Nona tertidur itu, kondisi kesehatan Nona memburuk dengan sangat cepat hingga Nona pingsan sampai akhirnya koma," ujar sang dokter muda yang baru saja memasuki ruangan bersama seorang perawat. "Saat Nona Nicole koma, aku langsung menghubungi mama Anda untuk segera datang kemari." Pungkas sang dokter mencoba menjelaskan lebih detail kepada Nicole apa yang baru saja terjadi. Sang dokter sendiri sebenarnya sedang merasa takjub dan sekaligus juga heran saat dia mengetahui jika Nicole sudah sadar dari koma dalam waktu yang begitu singkat. "Oh, berarti aku benar-benar telah mengalami koma barusan," gumam Nicole dalam hati. "Bagaimana perasaan kamu saat ini, Nicole?" Tiba-tiba terdengar suara Brian, disusul dengan kemunculan sosoknya berjalan mendekat ke arah Nicole hingga dia bisa melihat Brian. "Ah, Anda siapa? Suara Anda seperti pernah aku dengar, berbicara dekat sekali di telinga aku," sahut Nicole yang tampak begitu terkejut saat dia mendengar suara Brian. "Dia Tuan Watson. Dialah yang telah menolong kamu sampai kamu bisa kembali bangkit dari koma," sahut sang mama. "Oh, maaf, Dr. Watson. Aku tidak mengenali Anda. Sepertinya Anda tidak termasuk dalam tim dokter yang merawat aku selama ini." Tukas Nicole merasa tidak enak hati. Hei! Hei! Jangan panggil aku dokter, Nicole. Panggil saja aku Brian, dan aku bukan seorang dokter. Aku hanya seorang biasa yang sedikit menguasai ilmu pengobatan yang kebetulan bisa aku gunakan untuk mengobati penyakit yang menyerang kamu tersebut. Bagaimana perasaan kamu saat ini?" Tukas Brian dan kembali mengulang pertanyaannya karena Brian memang ingin tahu perkembangan kesehatan Nicole. Tubuhku terasa hangat sekali, Dok. Tuan Brian. Tetapi, aku juga merasa lelah sekali. Terima kasih atas pertolongan Anda, Tuan," sahut Nicole sejujurnya.
Tidak perlu sungkan seperti itu, Nicole, karena aku adalah sahabat kakakmu, jadi wajar saja jika aku menolong kamu. Tukas Brian. Sebaiknya kita berikan waktu pada dokter dan perawat untuk melakukan prosedur transfusi lebih dulu, agar kondisi Nicole bisa lebih cepat pulih. Silakan dokter. Sambung Brian sambil meminta kepada yang lain untuk bergeser dari pinggir tempat tidur Nicole untuk memberi ruang pada si dokter muda dan perawat untuk melaksanakan tugasnya. Baik tuan. Sahut sang dokter muda yang terlihat mulai merasa segan dan sangat hormat kepada Brian. Sebagai seorang dokter, dia sangat paham jika apa yang baru saja dilakukan oleh Brian terhadap Nicole adalah satu tindakan yang sangat luar biasa. Meski dalam hatinya sang dokter muda tersebut masih belum bisa percaya sepenuhnya jika Nicole benar-benar sudah sadar dari koma, padahal dia melihat keadaan Nicole dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa membuang waktu lagi, sang dokter muda segera melakukan proses transfusi darah dibantu oleh perawatnya. Apa mama juga perlu dilakukan transfusi darah, Tuan Muda? Tanya Charles saat proses transfusi darah sedang berjalan. Tidak perlu, Charles. Kamu lihat sendiri jika saat ini kondisi mama kamu tampak segar bugar. Sahut Brian. Baru kali ini aku merasakan tubuhku benar-benar nyaman, Charles. Tukas sang mama. Entah bagaimana cara kami bisa membalas budi Tuan Watson atas semua kemurahan hatinya ini. Mungkin seumur hidup kami tidak akan bisa membalas semua budi Tuan Watson. Sambung sang mama. Tanpa diduga oleh Charles maupun Brian, tiba-tiba saja mamanya Nicole membalikkan tubuh, menghadap ke arah Brian. Tubuh sang mama tampak merosot hingga dia berdiri di atas lututnya. Terima kasih Tuan Watson. Anda telah menolong Charles untuk menyelesaikan masalah perusahaan kami, dan sekarang Anda juga telah menyelamatkan putriku. Terima kasih banyak, aku sungguh tidak tahu kapan bisa membalas kebaikan Anda ini. Ucap mamanya Nicole sambil membungkukkan badannya 3 kali ke arah Brian. Brian tampak tercengang karena dia sama sekali tidak menyangka jika mamanya Nicole akan melakukan hal itu. Apa yang sedang Bibi lakukan? Bangkitlah Bibi. Kita semua adalah saudara sendiri, sama sekali tidak ada budi di antara anggota saudara, jadi Bibi tidak perlu membalas budi atau apapun itu namanya. Charles, tolong bantu mama kamu untuk berdiri. Sahut Brian. Tanpa diminta untuk kedua kalinya, Charles segera melakukan perintah Brian tersebut. Ayo mah, bangunlah. Tuan muda tidak suka dengan cara mama yang seperti ini. Bisik Charles di telinga sang mama sambil memegang pundaknya dan membantu sang mama untuk berdiri. Mendengar bisikan Charles, sang mama langsung merasa bersalah dan tidak enak hati. Maafkan aku Tuan Watson. Aku sungguh tidak tahu. Gumam sang mama sambil menundukkan kepalanya. Tidak masalah Bibi. Aku cuma ingin agar Bibi tidak merasa sungkan kepadaku. Charles bukan cuma sahabatku, tetapi dia sudah aku anggap sebagai keluargaku. Jadi Bibi juga sudah aku anggap seperti orang tuaku sendiri. Tukas Brian tanpa terlihat ragu sedikit pun. Terima kasih Tuan Watson. Sahut Mama Nicole dengan sedikit gagap karena sedang menahan rasa haru yang sangat dalam akibat dari ucapan Brian tersebut. Lebih kurang 35 menit kemudian tampak si dokter muda dan si perawat sedang membereskan perlengkapan transfusi darah yang baru saja selesai. Tuan, proses transfusi darah sudah selesai. Apa ada lagi yang bisa kami bantu? Tanya si dokter muda kepada Brian. Terima kasih dokter. Untuk yang terkait dengan masalah medis, sudah tidak ada lagi yang perlu dokter bantu. Aku hanya ingin meminta bantuan pada perawat untuk menyediakan 2 mangkuk sup ayam lengkap dengan berbagai jenis sayur. Tukas Brian. Baik, akan segera aku siapkan Tuan. Sahut si perawat cepat. Kalau begitu kami pamit dulu. Lebih kurang 45 menit lagi, 2 orang kolega saya yang merupakan dokter ahli senior akan datang kemari untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap Nona Nicole. Mohon maaf. Saya telah lancang memberi kabar kepada mereka berdua bahwa Nona Nicole sudah sadar berkat bantuan Anda. Ujar si dokter muda. Tidak masalah, aku juga masih membutuhkan bantuan dan saran dari para dokter ahli itu untuk mempercepat pemulihan kondisi Nicole.
Tukas Brian sengaja merendah. Terima kasih Tuan, sahut si dokter muda sambil bersiap untuk meninggalkan ruangan yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam dan juga pelajaran berharga bagi si dokter tersebut. Sudah memiliki ilmu pengobatan yang sehebat itu tetapi tetap memilih untuk rendah hati, benar-benar manusia langka. Sungguh naif, aku yang hanya memiliki kemampuan medis standar ini, terkadang malah masih suka menyombongkan diri, sungguh memalukan. Gumam si dokter muda dalam hati sambil berjalan keluar dari ruang VIP tempat Nicole dirawat. Baru saja si dokter muda dan si perawat pergi meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara Nicole. "Mama, aku lapar sekali," ucap Nicole tanpa merasa sungkan sama sekali meski di ruangan tersebut masih ada Brian karena dia juga telah ikut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Brian kepada sang mama. Sang mama yang sedang duduk di samping ranjang puterinya tersebut segera menyahut. "Sebentar lagi perawat akan membawa sup ayam kemari, sayang. Bukankah tadi kamu juga ikut mendengar ucapan Tuan Watson kepada si perawat?" Sahut sang mama sambil mengusap dan merapikan rambut di kepala Nicole dengan lembut. "Mama, rasa nyeri yang sering aku rasakan di dadaku saat aku menarik nafas panjang sudah hilang sama sekali. Aku bahkan sudah tidak merasakan mual sama sekali. Aku merasa nafasku juga lega sekali. Bahkan rasa sakit yang selalu muncul pada semua persendian tangan dan kakiku sepertinya sudah lenyap semua." Gumam Nicole, tanpa sadar menyebutkan semua rasa sakit yang sering dialami selama beberapa bulan terakhir ini. "Syukurlah anakku, Mama merasa sangat bahagia mendengar itu semua. Mama yakin kamu akan segera sehat lagi seperti sedia kala," sahut sang mama. Tanpa disadari oleh Nicole, ternyata ucapannya tersebut telah membuat hati Brian merasa sangat tersentuh karena Brian bisa membayangkan betapa menderitanya Nicole akibat serangan penyakit langka yang menggerogoti kesehatan tubuhnya tersebut. "Dert, Dert, kering! Sean?" Gumam Brian sambil memandang ke arah layar ponselnya yang baru saja berdering. Brian segera menekan tombol jawab untuk menerima panggilan telepon yang ternyata berasal dari Sean tersebut. "Halo, Sean? Ada apa?" tanya Brian tanpa basa-basi, begitu telepon mereka tersambung. "Kamu ada di mana sekarang, Brian? Aku ingin membicarakan masalah yang sangat penting," sahut Sean dari seberang telepon. "Aku masih ada di luar negeri, tepatnya sedang berada di rumah sakit," sahut Brian. "Rumah sakit? Memangnya kamu sakit apa sampai harus berobat ke luar negeri?" tanya Sean penasaran. "Bukan aku yang sakit, Sean, tetapi adiknya Charles," tukas Brian. "Oh, kapan kamu balik ke Rhodes?" tanya Sean lagi. "Paling cepat sekitar 5 hari lagi, karena aku masih harus melakukan terapi pada adiknya Charles sampai 3 hari ke depan. Setelah itu, aku masih ada sedikit urusan bisnis yang harus aku selesaikan bersama Charles." "Memangnya ada masalah apa, Sean?" tukas Brian sambil kembali bertanya maksud dan tujuan Sean menelpon dirinya. "Aku tidak bisa mengatakannya di telepon karena masalah ini menurut aku terlalu sensitif. Nanti saja aku ceritakan saat kita ketemu di Rhodes, 1 minggu lagi. Bye, Brian," sahut Sean. "Oke, terserah kamu. Bye, Sean," tukas Brian sambil memutuskan sambungan teleponnya. Setelah memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku bajunya, Brian segera berkata kepada Charles, "Nicole masih harus menjalani terapi selama 3 hari lagi agar aliran darah dalam tubuhnya benar-benar normal kembali serta semua simpul syaraf di tubuhnya terbuka semua. Setelah itu, untuk pemulihan kondisi tubuhnya bisa dilakukan di rumah," ujar Brian sambil memandang ke arah Charles. "Baik, Tuan Muda. Di sela-sela waktu terapi, aku akan mengajak Tuan Muda untuk melihat kondisi perusahaan Mama. Mulai dari kantor hingga ke proyek properti yang sedang berjalan saat ini," sahut Charles yang langsung paham dengan maksud ucapan Brian barusan. "Sebaiknya Tuan Watson menginap di rumah saja, tidak usah menyewa hotel," sela sang mama. "Wah, ide bagus itu, Bibi.
Aku bisa menghemat uangku karena tidak perlu membayar hotel. Sahut Brian sengaja bercanda. Dasar tuan muda. Batin Charles merasa geli dengan ucapan Brian. Punya uang triliunan tetapi masih memikirkan biaya sewa kamar hotel. Yang benar saja. Gumam Charles dalam hati. Kakak, aku ingin ikut ke Rhodes jika telah sehat nanti. Ucap Nicole tiba-tiba. Tentu saja. Mama dan kamu akan pulang ke Rhodes setelah kamu sembuh. Sahut Charles yang langsung membuat Nicole tersenyum senang. Iya, Nicole. Mama juga sudah memutuskan untuk pindah ke Rhodes. Charles akan membantu membereskan perusahaan peninggalan papa kamu, dibantu oleh Tuan Watson. Setelah perusahaan berjalan normal kembali dan kamu juga telah benar-benar sehat, Charles akan menyerahkan perusahaan tersebut kepada kamu. Ujar sang mama. Aku belum mau memikirkan masalah perusahaan, Mah. Biar kakak sama mama saja dulu yang mengelola perusahaan tersebut. Nanti, setelah aku berminat, baru kakak bisa menyerahkan perusahaan tersebut kepada aku. Bagaimana? Sahut Nicole. Ya sudah, terserah kamu. Bagi aku, yang terpenting adalah kamu dan juga mama bisa benar-benar sehat dulu. Masalah lainnya bisa kita bicarakan lagi kapan saja. Tukas Charles. Terima kasih. Ternyata aku benar-benar beruntung. Memiliki seorang kakak yang selalu bisa mengerti keinginan adiknya. Sahut Nicole sambil tersenyum bahagia. Sungguh tidak kusangka jika Charles dan Nicole bisa dengan begitu mudah saling menerima bahkan terlihat saling menyayangi meski mereka memiliki papa yang berbeda. Batin sang mama terharu.